Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani, NPM 10.111.8.192. Di sini saya akan memaparkan untuk artikel spesial dengan judul Manfaat ASI Eksklusif dalam Pencegahan Penyakit Infeksi pada Anak Kajian Pustaka. Untuk definisi dari ASI eksklusif itu sendiri merupakan pemberian makan pada anak dengan susu ibu saja tanpa cairan atau makanan padat atau obat-obatan lainnya. Nah, pemberian ASI ini dianjurkan selama 2 tahun, tetapi untuk secara eksklusif disarankan selama 6 bulan pertama dari kehidupan anak. ASI ini memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat pada ibu juga manfaat pada anak. Untuk manfaat ASI pada ibu, dia itu dapat menurunkan resiko dari pendarahan postpartum, juga menurunkan resiko kanker payudara dan juga kanker ovarium. Sedangkan pada anak, dia dapat meningkatkan kesehatan mental, fisik, dan juga psikologis anak, dan dapat menurunkan dari angka infeksi juga kejadian morbiditas pada anak. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ladomenu dan kawan-kawannya, bahwa bayi yang disusui eksklusif setidaknya selama 6 bulan memiliki jumlah episode dari infeksi yang lebih rendah dan lebih sedikit juga untuk melakukan kunjungan ke dokter yang disebabkan karena penyakit infeksi, seperti pada ISPA dan juga pada otitis media akut selama 12 bulan pertama kehidupan dan pada penyakit gastroenteritis selama 6 bulan pertama dari kehidupan. ASI itu terbagi menjadi beberapa jenis yang terdiri dari ada kolostrum, ada ASI transisi, juga ada ASI matang. Kolostrum merupakan cairan pertama yang terbentuk dari susu ibu setelah melahirkan. Kolostrum itu dia mengandung dari komponen imunologis seperti dari laktoferin, leukosit, imunoglobulin A sekretori, dan juga faktor pertumbuhan. Lalu ada ASI transisi. Dia itu biasanya terbentuk pada hari keempat hingga minggu kedua setelah anak dilahirkan. Pada ASI transisi ini terjadinya penurunan dari kadar natrium dan juga kalium, tetapi terjadi peningkatan dari kadar laktosa, karena fungsinya itu sendiri untuk mendukung dari pertumbuhan bayi, perkembangan juga kebutuhan dari nutrisi sang bayi. Setelah itu ada ASI matang, yang terbentuk setelah ASI transisi dan dia itu dianggap sudah matang sepenuhnya dan memiliki komposisi yang relatif sama dengan komposisi pada ASI transisi, yaitu memiliki kandungan dari laktosa yang tinggi. Untuk komposisi ASI secara umum, yaitu memiliki banyak komposisinya, terutama dari komponen protein, seperti imunoglobulin A sekretori, lalu ada free secretory komponen, lisozim dan laktoferin, laktoperoksidase, kasein, alpha-lactalbumin, ada haptokorin, ada osteroprotegerin, dan juga ada soluble CD14. Nah, setelah itu juga dia memiliki komposisi seperti hormon dan juga faktor pertumbuhan, sitokin dan juga kemokin, ada lipid, asam nukleat, karbohidrat, dan juga faktor antioksidan. Nah, untuk hubungan antara ASI dengan infeksi, terutama pada ISPA dan juga diare, bahwa ASI ini, jika bayi yang diberikan secara eksklusif nantinya itu, pada saluran cernanya, terutama pada ususnya, dia memiliki jumlah bakteri baik yang lebih banyak, terutama dari Bifidobacteria dan juga Lactobacilli. Nanti akan memproduksi dari senyawa antimikrob dan akan mengurangi dari permeabilitas usus, serta akan bersaing dengan bakteri jahat untuk mendapatkan dari nutrisi dan juga akan merangsang respon imun secara lokal maupun secara sistemik. ASI juga dia dikaitkan dengan penurunan dari resiko diare dan juga ISPA karena terdapat dari komponen-komponen seperti glutamat, asam lemak rantai panjang tidak jenuh, ada oligosakarida, lisozim, imunoglobulin, ada lipase, dan juga faktor pertumbuhan yang akan berperan dalam memberikan fungsi optimal terhadap imunitas bayi secara aktif maupun secara pasif. Jadi untuk kesimpulannya bahwa ASI eksklusif itu sendiri, dia memiliki manfaat proteksi, yaitu pada kejadian infeksi karena mengandung dari imunoglobulin A sekretori, agen antibakteri, dan juga agen antivirus seperti dari lisozim, laktoferin, asam lemak tertentu, dan juga oligosakarida. Lalu juga ada leukosit yang semuanya itu dia berperan sebagai analog dari reseptor epitel mikroba dan dapat menjadi umpan bagi patogen. Lalu di sini juga penulis atau peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan juga tim skripsi yang telah mendukung dan juga membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Nah, di sini untuk daftar pustakanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim,
Terima kasih, sekian pemaparan dari saya untuk artikel spesial dengan judul Manfaat ASI Eksklusif dalam Pencegahan Penyakit Infeksi pada Anak, Kajian Pustakanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.